Keruh Undang-Undang Ciptaker, FZ ngehoax dan ngaku tak berdaya, dasar baj, ditulis oleh Nina Nur dari Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker sudah disahkan. Para serikat buruh yang tidak menyetujuinya katanya akan mengadakan mogok nasional dari kemarin hingga tanggal 8 Oktober nanti. Tapi dari berita yang beredar, kemarin itu kebanyakan terjadi demo yang digelar oleh para mahasiswa. Sementara di media sosial banyak beredar tagar yang narasinya sama, mengecam DPR Republik Indonesia dan pemerintah soal isi Undang-Undang Ciptaker. Ditambah dengan daftar pasal atau bagian yang dipermasalahkan oleh para serikat buruh. Kebanyakan hoaxnya sih, daftar sama juga beredar masif di grup-grup WhatsApp. Narasinya sama serupa, yakni anti pemerintah. Padahal kalau ditanya ke yang demo, yang mau mogok, maupun yang menyebarkan poin-poin hoax di media sosial atau grup WhatsApp, apakah sudah baca Undang-Undang Ciptaker? Saya yakin jawabannya lebih banyak belum ketimbang sudah. Keributan soal pengesahan Undang-Undang Ciptaker ini pun sayangnya dimanfaatkan oleh para politisi buat bansos maupun cari dukungan. Misal Partai Demokrat yang ketika RUU Ciptaker masih dalam tahap pembahasan diem-diem baik, pas disahkan malah main drama. Jadi sok pahlawan. Memangnya kalau buruh banyak kena PHK, Partai Demokrat sanggup menampung mereka? Sementara netizen menduga PKS berada di belakang hoax isi Undang-Undang Ciptaker yang beredar di grup WhatsApp dan media sosial. Dugaan ini disampaikan karena sebaran hoax itu diawali dengan kata politis. Maafkan PKS hanya bisa menolak tapi tidak bisa membendung. Oke lah, PKS memang partai oposisi, namun menyebarkan hoax itu cara yang sangat salah. Kalau Demokrat ini kan suka malu-malu tidak ngaku jadi oposisi tapi tingkahnya begitu. Mungkin masih ngos-ngosan nyari pendukung. Ingat, moto yang beredar di masyarakat yang tidak disetujui oleh PKS adalah jalan yang benar. Ini harusnya ditambah PKS dan Fadlizon. Apapun yang dikritik Fadlizon itu sejatinya sudah benar. Sedangkan yang diusung oleh Fadlizon dipastikan salah, misalnya kasus hoax Ratna Sarumpait. Sementara Partai Gerindra menyetujui pengesahan Undang-Undang Ciptaker, Fadlizon malah mengeluarkan kritik dan drama, bahkan ikutan menyebarkan hoax. Dalam cuitan-cuitannya di Twitter, Fadlizon seakan jadi bukan bagian dari Gerindra. Omnibus Law RUU Ciptaker telah disahkan @DPR_RI sore tadi. Sangat mendadak, keputusan tentu berdasarkan suara mayoritas, tulis Fadli. Saya melihat undang-undang ini belum tentu menjadi panacea atau obat mujarab menghadapi resesi ekonomi. Salah diagnosa bisa salah resep. Cuit dia lagi. Kalau melihat cuitan itu seakan Fadlizon ini kadernya PKS. Suara mayoritas di DPR Republik Indonesia bukannya termasuk suara partai dia sendiri. Kalau nggak setuju, ya walk out aja tuh kayak anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Demokrat. Kalau nggak setuju, ngomong dong di sidang DPR Republik Indonesia. Kenapa malah bikin cuitan-cuitan yang memprovokasi? Kepada Detik.com, Fadlizon pun sok main drama seperti Demokrat. Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini. Selain bukan anggota balik, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf, kata Fadlizon. Bukan apologi tapi mengaku tak berdaya dan minta maaf? Maksudnya apa? Fadlizon juga menyebut beberapa bagian Undang-Undang Ciptaker yang menurut dia mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya skema pesangon kepada pekerja yang di PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian penghapusan UMK atau upah minimum kabupaten menjadi UMP atau upah minimum provinsi. Selain itu, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu, kini tak ada lagi. Sehingga secara umum, Omnibus Law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum. Lanjut Fadlizon, UMK dihapus, kata siapa?
Soal istirahat panjang diserahkan ke perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan bisa memberikan lebih dari ketentuan sebelumnya yang 2 bulan itu. Uang penghargaan masa kerja masih ada, bahkan di Undang-Undang Ciptaker ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang lucu lagi, Fadlizon menyebut waktu kerja 5 hari dalam seminggu termasuk yang tidak ada lagi. Wah, ngaco ini. Ini sih ngebacot namanya. Baik pihak DPR Republik Indonesia maupun Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, ataupun yang saya baca di draft RUU Ciptaker, ketentuan jumlah jam kerja per hari 8 jam atau 40 jam seminggu itu masih ada. Hitung sendiri deh ya, itu sama dengan berapa hari kerja? Ya 5 hari kerja Bambang. Kelihatan kan, Fadlizon kayaknya seneng ya kalau situasi kondisi publik makin keruh. Namanya juga pendukung kami, coba bandingkan dengan isi surat terbuka Menteri Ketenagakerjaan berikut ini. Saya kutip sedikit ya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu, bacalah secara utuh RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman, buruh atau pekerja yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya, akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. Lengkapnya bisa dibaca di artikel kompas.com. Ini namanya pejabat negara yang mendamaikan. Beda jauh sama Fadlizon yang suka mengeruhkan air yang belum sepenuhnya keruh. Suka ngobok-ngobok kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Kalau memang Undang-Undang Ciptaker ini merugikan buruh, kenapa tidak semua serikat buruh ikut mogok atau demo? Tidak semua daerah buruhnya mau ikut mogok atau demo? Masih banyak buruh yang mempercayakan semuanya kepada pemerintah. Buruh yang tidak ikutan pasukan demo buruh bermotor gede, hehehe. Lihat aja cuitan satir di bawah ini. Sekian dulu dari Kura-Kura. Pak Fadlizon, sejak kapan kadrun itu ras? Yang rasis itu justru kadrun, ditulis oleh Syardi dari siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok memang selalu punya cara untuk membuat banyak orang kepanasan. Sekali bernyanyi, banyak yang kebakaran jenggot dan melakukan serangan balik. Entah itu oposisi, mereka yang kepentingannya terganggu, yang benci hingga kadrun. Ini berawal dari Ahok yang menguliti internal Pertamina. Kritik Ahok didasari keinginan agar tata kelola BUMN benar-benar profesional. Salah satu pernyataan Ahok yang menjadi perdebatan adalah kalau dia menjadi direktur utama Pertamina akan banyak yang ribut. Persoalannya, kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini, kata Ahok. Fadlizon protes dengan pernyataan Ahok itu. Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja, kata dia. Kadrun itu terkenal dengan kepanjangan kadal gurun yang tentunya sudah dipahami banyak orang. Sebuah sebutan yang sudah melekat di benak banyak orang yang mengikuti angin politik di Indonesia. Fadlizon kembali membuktikan kalau dia adalah orang yang tidak berkualitas. Bikin malu DPR, nyinyir tapi tidak pakai nalar, mau kritik tapi terlihat bodohnya. Sejak kapan menyebutkan kata kadrun dibilang rasis? Apakah kadrun itu sudah resmi menjadi sebuah ras di muka bumi ini? Setahu saya, di buku sejarah atau sosiologi manapun tidak ada yang menyebutkan kalau di dunia ini ada ras kadrun. Inilah mengapa orang seperti Fadlizon sok pintar, cuma berniat nyinyir, tapi tidak paham apa yang dia ucapkan. Kalau Fadlizon mengakui adanya ras kadrun, silahkan perjuangkan dulu dengan cara mendaftarkan di PBB atau badan yang terkait. Kalau sudah resmi, barulah boleh ngamuk-ngamuk mengatakan rasis. Kalau belum jadi ras, bolehlah kalau kita sebut kadrun itu kelompok sampah yang lebih sampah dari sampah. Rajanya kelompok sampah. Justru kadrun itu lebih rasis. Kadrun memang sudah rasis dari sononya, lebih rasis dari rasis malahan. Menganggap dirinya paling benar dan paling suci, sedangkan kelompok lain yang tidak sejalan dengan mereka akan dimusuhi.
dikatai kafir lah, dan sebutan lainnya yang lebih rasis. Mereka ini punya proyek besar jangka panjang, yaitu mengikis budaya asli Nusantara dengan budaya yang mereka impikan tiap malam hingga ngences di bantal. Tapi yang paling parah dari mereka adalah mereka tidak mampu hidup tanpa produk buatan yang mereka sebut kafir. Mobil buatan kafir, HP buatan kafir, teriak-teriak lewat medsos yang juga buatan kafir, sampah betul. Dan siapa yang paling suka memecah belah? Salah satunya Kadrun juga kan? Coba lihat apa yang mereka lakukan di medsos. Menyebarkan hate speech, bangga menyebarkan hoax bodoh, berani mengumbar kebencian dengan kata-kata yang mengerikan untuk didengar, provokasi bersifat sara. Apakah Fadlizon tidak melihat ini atau sengaja lupa dengan kenyataan ini? Dan perlu kita pertanyakan, kenapa Ahok bahas Kadrun, Fadlizon yang komentari? Biasanya kalau tidak merasa tidak perlu komentar kan? Fadlizon ini anggota dewan, tapi cara kritiknya kayak orang yang kurang pendidikan. Nalar dan pikiran logis hilang, cuma modal kuar-kuar, cuap-cuap asal ngomong saja. Memang sudah fakta kalau tiap kali ada rumor tentang Ahok, Kadrun selalu kegerahan. Tiap kali ada rumor Ahok akan diangkat jadi ini itu, Kadrun langsung kepanasan seolah sedang dipanggang di atas bara api. Jadi kesimpulannya, Kadrun itu bukan ras, jadi tidak rasis kalau ada yang menyebut itu. Mereka itu kelompok pengacau yang bikin semak negara ini. Mereka itu harusnya diberantas dan layak dibasmi demi keutuhan NKRI. Mereka itulah biangnya keonaran dan kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Lucu sekali kalau sampai ada orang yang kritik seseorang yang menyebut kata Kadrun. Alasannya gak nyambung pula, rasis dan memecah belah. Lucu sama lucunya dengan jargon korupsi adalah oli pembangunan. Ngapain hormati Kadrun yang sudah membuat kekacauan besar di negeri ini? Kecuali sesama Kadrun, wajar kalau saling menghormati, saling memuja dan memuji, saling mengagumi. Karena satu kelompok, satu geng, satu goblok, semua kompak ikutan goblok. Satu kena sindir, semua kompak kebakaran jenggot. Bagaimana menurut Anda? Silakan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.